Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Selamat pagi, mahasiswa kelas B dan D, Matematika Diskrit. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang terbaik. Alhamdulillah ketemu lagi dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Pada pertemuan ke-6 kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang relasi. Setelah kemarin kita membahas tentang masalah himpunan. Sebagaimana dengan mata kuliah kalkulus ya yang berbicara tentang sistem bilangan real, maka di sistem bilangan diskrit pun ada relasi yang kemudian mendefinisikan hubungan antara dua himpunan. Misalkan di sini Bapak punya dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Maka relasi adalah memasangkan ke himpunan dari himpunan A ke himpunan B. Yang mana di sini tidak ada aturan yang kemudian seperti halnya fungsi. Seperti daerah asalnya harus selalu terpasang, kemudian daerah asalnya tidak boleh bercabang, itu kemudian mendefinisikan tentang fungsi itu sendiri. Nah, sedangkan di relasi tidak terikat dengan aturan-aturan tersebut. Kemudian di dalam relasi ada yang disebut relasi biner atau biner ya, atau disebut juga dengan binary relation antara himpunan A ke himpunan B ya, yang menyatakan dia terdiri dari dua himpunan ya, himpunan A ke himpunan B. Nanti jika ada tiga himpunan disebutnya misalnya dengan relasi yang lain ya, yang pasti untuk relasi biner dia menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Jika terdapat suatu pasangan berurut dua tupel A, B, di mana merupakan elemen dari hasil kali kartesian, maka A dikatakan berelasi dengan B, dituliskan A R besar B. Ya. Jika A tidak berelasi dengan B, maka ditulis A bukan relasi dari B. Jika suatu R ya, suatu relasi biner dari A ke B, dan jika pasangan berurut atau ordered pair A, B ada di dalam R, maka dapat dikatakan bahwa unsur A berhubungan dengan unsur B. Contoh di sini bahwa punya himpunan A dengan kardinalitas 4 merupakan himpunan yang memiliki anggota A, B, C, dan D. Sedangkan B, himpunan B ya dengan jumlah anggotanya 3, 1, 2, 3. Maka ketika kita katakan hasil kali kartesian dari kedua ini, maka bisa didaftarkan seperti A, 1, A, 2, A, 3, B, 1, B, 2, B, 3, C, 1, C, 2, C, 3, D, 1, D, 2, dan D, 3. Itu adalah hasil kali kartesian dari kedua himpunan tersebut. Ya. Kemudian ada satu relasi ya. Satu relasi bisa merupakan bagian dari beberapa pasangan berurut tadi ya, yang pasti dia harus selalu anggota dari A cross B atau hasil kartesiannya ya. R di sini maka dia bisa dikatakan relasi biner dari A ke B ya. Seperti itu. Contoh bisa juga disajikan dalam bentuk matriks seperti ini ya, yang mana tanda silang ini menggambarkan himpunan-himpunan yang berelasi dari himpunan A yaitu dari ke himpunan B ya, seperti itu. Maka kita punya di sini A, 1, kemudian A, 3 ya, B, 1 ya, kemudian C, 2, C, 3, D, 1 ya, kemudian D, 3. Itu merupakan relasi-relasi yang diperoleh, dan kita bisa melihat ya relasi tersebut adalah merupakan subhimpunan dari seluruh anggota hasil kali kartesian antara himpunan A dan himpunan B. Atau bisa juga ya dia digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Ya, yang menyatakan
dipasangkan dari himpunan A ke himpunan B. Dan juga bisa digambarkan sebagai representasi dari relasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah, atau disebut juga directed graph atau digraf. Graf berarah tidak didefinisikan untuk mewakili relasi dari satu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, ya, disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan berurut dinyatakan dengan busur atau arc, ya, yang menghubungkan antara setiap titik-titik tersebut. Jika pasangan berurut A, B, ya, merupakan anggota dari relasi, maka sebuah busur dapat disimpulkan, ya, menghubungkan simpul A ke simpul B. Ya, simpul A disebut initial vertex atau simpul asal, dan simpul B disebut juga terminal vertex atau simpul tujuan. Nah, misalkan Bapak punya suatu relasi, ya, di mana ada relasi A, artinya dia merelasikan ke dirinya sendiri. Kemudian A, B, kemudian B, A, kemudian B, C, B, D, C, A, C, D, dan D, B. Maka di sini lihat, ya, merupakan relasi yang mungkin terjadi, ya, pada himpunan A, B, C, dan D. Misalnya di sini A, maka kita gambarkan, ya, dari initial vertex-nya ke tujuan atau simpul akhirnya, ya. Simpul akhirnya ternyata adalah dirinya sendiri. Atau misalnya dari A ke B, maka kita gambarkan dari A ke B, atau B ke A, maka ada banyak lagi dari B ke A. Kemudian misalnya C, dari C ke A, ya, atau B ke A, atau D ke B. Seperti itu, ya. Bisa dianggap juga sebagai pohon graf seperti ini. Nah, demikian juga dalam sistem bilangan real, kan ada juga yang namanya domain dan range, ya. Tetapi kita coba hubungkan dengan hasil kali kartesian. Domain dari suatu relasi adalah himpunan yang terdiri dari unsur pertama dari pasangan berurut A, B. Nah, berarti A-nya di sini karena unsur pertama, ya, ini dianggap sebagai domain. Ya, ingat bahwa tuple atau pasangan berurut dia tidak bersifat komutatif, ya. Artinya berbeda antara A, B dengan B, A. Sedangkan range, ya, dari suatu himpunan terdiri dari unsur kedua pada pasangan A, B. Maka B di sini adalah, ya, range-nya atau daerah hasilnya. Nah, jika R suatu relasi didefinisikan sebagai himpunan pasangan berurut A, B, di mana A elemen dari himpunan A dan B elemen dari himpunan B. Maka domain dari R merupakan himpunan bagian dari A, dan range dari R merupakan himpunan bagian dari B. Nah, relasi, ya, bagaimana dengan relasi yang non-biner? Kita tadi bicara tentang relasi-relasi yang bersifat biner. Artinya relasi yang kemudian menghubungkan antara dua himpunan. Bagaimana ketika kita mempunyai lebih dari dua himpunan? Maka di sini kita punya relasi Turner atau ternary relation, menyatakan hubungan antara pasangan tiga himpunan. Ada relasi quaternar, ya, untuk menyatakan hubungan pasangan empat himpunan, dan begitu seterusnya. Ya, dua himpunan kita punya biner, tiga himpunan kita punya ternary atau tenar, himpunan empat, ya, relasi antara empat himpunan kita punya quaternary, ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya banyaknya himpunan hingga, ya, dan kita simbolkan dengan n himpunan, maka kita punya n-ary, ya. Nah, n-ary ini kemudian merupakan subset dari hasil kali kartesian, ya, yang mungkin dari n himpunan, ya. Merupakan perkalian hasil kali kartesian A1 kali A2 kali AN, ya, sampai yang memungkinkan untuk kemudian bisa kita daftarkan. Ya, maka A1, A2 sampai AN untuk setiap AI-nya adalah elemen dari himpunan AI. Kita memiliki definisi untuk inverse dari suatu fungsi, maka ada juga inverse dari suatu relasi.
dan juga ada beberapa operasi-operasi relasi yang memungkinkan yang kemudian kita bisa lakukan terhadap relasi. Yang pertama, untuk yang inverse. Jika R, ya, satu relasi di mana pasangan berurut A, B, kita bicara masih untuk relasi yang biner, ya, maka A elemen dari himpunan A dan B himpunan dari himpunan B. B elemen dari himpunan B. Maka inverse dari relasi R disimbolkan dengan R pangkat min 1. Ya, adalah terbalik ya. B, A. Di mana B ya merupakan anggota dari himpunan B dan A merupakan anggota dari himpunan A. Nah, untuk operasi relasi ya, misalkan kita punya dua himpunan A dan himpunan B ya. Yang mana dari himpunan A ke himpunan B ini kita punya dua relasi. Misalkan kita simbolkan R dan S ya. Maka terhadap R dan S ini ada beberapa operasi yang mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama ada irisan, kemudian ada gabungan, ada selisih, ada beda simetris. Ya, sama ketika kita bicara tentang himpunan, ya ada intersection, irisan, ada union atau gabungan, ya. Kemudian ada selisih atau difference, kemudian ada beda simetris. Sama pun ketika kita bicara tentang relasi. Misalnya Bapak punya irisan, ya. Kita akan bicara tentang masalah irisan atau intersection. Ada dua relasi R dan S, ya. Maka kita definisikan, ya, irisan dari dua relasi, ya, merupakan suatu himpunan pasangan berurut, ya, di mana A, B-nya ini adalah anggota dari R dan A, B-nya juga merupakan anggota dari relasi S. Misalnya contoh, Bapak punya A min 1, 0, 1, kemudian B 0,1. Maka relasi R dan S dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Misalnya Bapak definisikan R itu, kita definisikan ya, merupakan relasi min 1,0, min 1,1, 0,1. Kemudian S-nya itu kita definisikan 0,0, 1,1, dan min 1,1. Maka ketika diminta untuk irisan dari dua relasi R irisan S, maka kita bisa melihat ya pasangan berurut mana yang kemudian dimiliki oleh relasi R dan dimiliki pula oleh relasi S. Maka kita mempunyai min 1,1 sebagai irisan dari dua relasi tersebut. Itu kita mendefinisikan relasi dari dua relasi. Nah, gabungan dari dua relasi. Misal kita punya relasi R digabung dengan relasi S. Maka dia secara definisi merupakan himpunan dari pasangan berurut A, B. Di mana A, B ini ya, elemen dari R atau elemen dari S. Contoh, dari kita punya himpunan yang sama, himpunan A, B. Maka relasi R dan S dari himpunan A ke himpunan B, ya kita definisikan seperti ini. Maka ketika ditanya R gabung S, maka kita kemudian menggabungkan terus malu. Atucin. Maka gabungannya adalah menggabungkan semua elemen pasangan berurut yang ada di relasi R dengan relasi S. Maka kita peroleh gabungannya adalah seperti ini.
selisih ya, dari relasi R dan S ya, maka kita definisikan suatu himpunan pasangan berurut di mana pasangan berurut R dan A, B ini bukan S ya, bukan elemen dari relasi S ya. Dia merupakan anggota dari relasi R ya, tetapi bukan anggota dari relasi S. Ada yang namanya beda simetris, merupakan ya gabungan dari relasi R dan relasi S, kemudian dikurangi atau diselisihkan dengan irisan dari keduanya. Misalkan Bapak punya himpunan A didefinisikan sebagai A, B, dan C. Kemudian himpunan B sebagai A, B, C, D. Maka misalnya kita definisikan relasi R1 ya sebagai A, B, B, C, C. Relasi R2 A, B, C, D. Maka kemudian kita harus hati-hati, sengaja Bapak munculkan ya, suatu himpunan yang kemudian anggotanya hampir mirip. Maka ketika kita bicara unsur yang pertama, maka dia punyanya himpunan A. Kemudian A di sini adalah punyanya himpunan B. Ya. Kita belum bicara tentang relasi yang kemudian merelasikan ke dirinya sendiri. Tapi masih berbicara tentang relasi dari dua himpunan. Ya. Maka di sini kita bisa melihat ya irisan dari relasi R1 dan R2, maka kita punya A, apalagi ya. Kemudian kalau gabungannya maka digabungkan ya ke semuanya. Jika ada yang sama, maka tidak perlu ditulis. Misalnya di sini A, dan ini A, ya karena dia merupakan pasangan berurut yang sama, maka tidak perlu ditulis ulang. Kemudian ketika kita bicara selisih dari dua relasi tersebut, maka kita melihat ya A, B ya yang harus merupakan relasi R tetapi bukan relasi R2 ya. Dia anggota R1 tapi bukan anggota R2. Maka kita punya B, dan C, yang tidak terdapat di himpunan bagian dari relasi R2. Kemudian kalau misalnya kita balik, R2 ya dikurangi R1 ya. Maka yang kita punya adalah A, B, A, C, dan A, D ya. Merupakan anggota dari relasi 2 yang bukan merupakan anggota dari relasi pertama. Nah, bagaimana dengan beda simetris ya? Kita punya R1 digabung dengan R2 kemudian dikurangi dengan irisannya. Maka kita punya hampir seluruh pasangan berurut gabungannya tetapi dikurangi A, seperti itu yang membedakan antara atau cara mencari relasi dari dua relasi, selisih dan beda dari dua relasi. Nah, bagaimana dengan komposisi dari dua relasi? Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Maka komposisi R dan S ya dinotasikan dengan SOR ya, relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh ya A, C atau himpunan pasangan berurut A, C di mana A anggota A dan C anggota C. Dan untuk B anggota B ya A, B di mana dia merupakan anggota dari R atau relasi. Dan B, C ya merupakan anggota dari relasi S. Ya, seperti itu. Misalkan kita punya suatu relasi ya yang didefinisikan seperti ini, himpunan 1,2, himpunan pasangan berurut 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8 adalah relasi himpunan dari 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Dan S ya didefinisikan seperti ini, 2,U, 4,S, 4,T, 6,T, 8,U. Ya, relasi dari ya
2468 ke STU. Maka komposisi keduanya kita peroleh ya 1 ke U ya, kemudian 1 ke T ya, kemudian 2 ya, 2 ke S ya, seperti itu. Kemudian 2 ke T ya, kemudian 3 ke S ya, kemudian 3 ke T, dan terakhir 3 ke U. Ya, itu yang kita bisa peroleh dari komposisi SOR. Refleksif ya, relasi biner pada suatu himpunan A di mana refleksif. Nah, ini yang kita bicara. Ya, ini relasi dari himpunan A ke himpunan A lagi. Ya, untuk setiap A elemen himpunan A. Ya, maka ketika kita bicara refleksif, yang tadi kalau kita gambarkan di dalam diagram graf, maka dia loop ya, artinya seperti seperti loop yang kemudian merelasikan dari A, titik A ke A sendiri ya. Contoh misalnya Bapak punya A itu 1 2 3, maka reflektif atau refleksif ya, misal kita punya suatu relasi 1,1, 2,2, 3,3, maka R itu bersifat refleksif. Jika R dikatakan tidak refleksif jika terdapat satu saja A ya, anggota himpunan A di mana tidak A ya merelasikan ke A itu sendiri. Dikatakan anti refleksif jika untuk semua A, elemen A, maka A merelasikan ke A. Nah, kita bicara simetris dan antisimetris. Relasi biner pada himpunan A disebut refleksif jika berlaku ya, A merelasikan ke B, di mana maka ya, kebalikannya juga B juga merelasikan ke A untuk setiap A, B anggota dari A. Dengan cara lain, jika pasangan berurut A, B ya relasi dari R, maka B, A juga relasi dari R untuk setiap A, B dari A. Dikatakan tidak simetris jika terdapat satu aja A, B yang memiliki sifat A direlasikan ke B, tetapi B tidak direlasikan ke A. Ya. Dikatakan antisimetris jika untuk semua A ya, dan B elemen dari A berlaku A ya direlasikan ke B dan B direlasikan ke A, maka A sama dengan B. Nah, ketika itu terjadi disebut antisimetris. Transitif, relasi biner pada himpunan A disebut transitif jika berlaku A direlasikan ke B, B direlasikan ke C, maka A ya direlasikan ke C untuk setiap A, B, C ya anggota himpunan dari A. Maka ingat lagi, ini prinsip apa yang kemudian terjadi kalau misalnya kita bicara tentang logika ya, prinsip apa ini? Coba diingat-ingat kembali. Dengan cara lain, jika A, B ya anggota dari R dan B, C anggota dari R, maka A, C elemen dari R untuk setiap A, B, C ya anggota dari A. Nah, tadi banyak bicara tentang relasi dua himpunan. Bagaimana dengan relasi NRI ya? Relasi biner hanya menghubungkan dua himpunan. Dan relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua himpunan dinamakan ya NRI atau relasi NRI ya. Nah, jika dua biner, jika NRI merupakan terapan dalam basis data ya. Kalau misalnya kita bicara tentang basis-basis data ya di informatika terutama ya, atau di Excel gitu ya, maka kita banyak bicara tentang NRI. Misalkan ada himpunan A1, A2 sampai AN ya, relasi NRI R pada himpunan tersebut ya merupakan himpunan bagian dari hasil kali kartesian A1, A2, AN ya, atau dinotasikan R himpunan bagian dari A1 cross A2 sampai cross AN ya.
Himpunan A1, A2, AN itu disebut juga daerah asal relasi, dan N disebut derajatnya. Nah, seperti itu. Misalkan terdapat 4 himpunan ya yang disajikan dalam tabel. Nah, kita bicara tentang basis data ya. Misalnya ada himpunan NIM, ada himpunan mahasiswa teknik informatika, ada himpunan mata kuliah, dan ada himpunan nilai mata kuliah. Ya, maka Bapak mendefinisikan MHS sebagai suatu relasi. Ya, maka di sini kita punya NIM, nama, matkul, ya, atau mata kuliah, dan nilai. Maka R ini ya atau MHS ini atau ya MHS itu merupakan relasi atau subset dari hasil kali NIM kali nama kali mata kuliah kali nilai. Nah, contoh misalnya disajikan dalam satu tabel seperti ini. Ini NIM ya, ada mahasiswanya ya. Kemudian ada kalkulus, ini mata kuliahnya, misalnya ada kalkulus, Muhammadiyah, matematika diskrit atau struktur data. Nah, ada nilai-nilainya yang kemudian mendefinisikan. Ya. Kita bicara juga yang namanya basis data, ya, atau database, ya, atau kumpulan dari satu tabel. Salah satu model basis data adalah model basis data relasional, ya, yang memiliki konsep penerapan konsep relasi NR. Pada basis tersebut, ya, satu tabel menyatakan satu relasi. Ya. Setiap kolom pada tabel tersebut disebut atribut. Nah, daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik ya sebagai file. Kemudian satu basis data pada tabel menyatakan record ya, pada setiap atribut menyatakan field. Secara fisik basis data adalah kumpulan file. Sedangkan file adalah kumpulan dari record, dan setiap record adalah sejumlah atau kumpulan dari field. Ya. Atribut khusus pada tabel yang mengidentifikasikan secara unik elemen relasi disebut key atau kunci. Operasi yang dilakukan terhadap basis data dilakukan dengan perintah yang dinamakan query. Ya. Jadi misalnya contoh query, tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah diskrit, matematika diskrit. Ya. Atau tampilkan daftar nilai mahasiswa dengan NIM. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang kemudian query. Ya. Query terhadap basis data dapat dinyatakan secara abstrak dengan operasi pada relasi NR itu. Nah, ada operasi yang digunakan, ya, yaitu seleksi, proyeksi, dan join. Nah, apa itu seleksi? Operasi seleksi memilih baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi syarat. Ya, operatornya adalah to. Ya. Misalkan ada relasi MHS yang kita definisikan di awal. Kita ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Ya, operasinya adalah to matkul ya dari matematika diskrit. Maka hasilnya kita peroleh. Pertama ada Ahmad yang memiliki NIM ini, kemudian dia mengambil matematika diskrit dan nilainya B. Ada Aisyah yang mengambil matematika diskrit, nilainya A. Ada Hauna yang mengambil matematika diskrit, nilainya C. Seperti itu, ya. Contoh dari query to. Ada yang namanya proyeksi. Proyeksi memilih kolom tertentu dari satu tabel. Jika ada beberapa baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu kali saja. Ya, operatornya pi. Ya. Misalnya pi NIM, nama mahasiswa, MHS atau relasi MHS. Kemudian pi nama NIM, nama nilai ya dari MHS. Nah, contohnya ini ya, tadi kita ingin diambilkan data NIM dan mahasiswa. Ada NIM, kemudian mahasiswa, ada mata kuliah. Ya. Di sini Ahmad barangkali mungkin nilai A-nya ada banyak ya, bukan hanya di mata kuliah tertentu. Walaupun banyak ya dia karena sama-sama nilainya A, maka yang lain dihapus ya, sehingga yang kemudian dipertahankan hanya satu saja. Ya, seperti itu. Nah, jadi Ahmad di sini dia memiliki nilai A, nilai B, ya. Kemudian Aisyah ya nilai B, kemudian nilai A ya, kemudian Hauna ada A, kemudian ada C, ada
ada D gitu ya. Seperti itu. Itu beberapa hal yang kemudian bisa kita bahas tentang relasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kita bahas tentang relasi rekursif dan fungsi di pertemuan terakhir ya. Dan setelah itu kita akan UTS. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.